Selamat datang kembali di Eran Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-213. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-213 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 8 saham. Dan sebelum kita memulai untuk mereview ke-8 saham tersebut, maka kita akan melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana di perdagangan hari ini indeks ditutup melemah minus 0,68% di level 5970.29. Di harga saat ini di 5970 ini indeks masih belum bisa kita katakan aman karena dia benar-benar sudah kembali downtrend lagi. Semoga dia akan bisa kembali memberikan pantulan lagi di area sini ya. Ini semoga dia bisa naik kembali, dan kunci dia akan bisa terus uptrend itu adalah dia naik lagi di kotak berwarna biru ini. Jadi selama indeks ini masih bergerak turun ya, pastikan dulu dia kuat atau dia masuk di area sini, karena di sini ada gap kecil. Jadi pastikan dia masuk di sini dulu, menyelesaikan utangnya. Kalau sudah selesai, mungkin dia bisa rebound. Dan kalau memang itu mampu bertahan, maka saya yakin sekali bahwa indeks bisa terus melanjutkan kenaikan kembali. Tetapi kalau yang merah ini tidak mampu ditahan, maka masih ada satu lagi gap kurang lebih di 5.300 sampai dengan 5.400 yang memang harus dilewati. Jadi teman-teman hati-hati, tetap sampai detik ini pastikan masih memiliki cash ya yang cukup untuk teman-teman bisa menambah muatan nantinya ketika indeks itu bergerak turun lebih dalam. Jadi kita harus siap di segala kondisi, di segala situasi. Dan sekali lagi, jangan pernah panik dengan kondisi apapun. Indeks di perdagangan hari ini juga hanya kurang lebih 8 triliun. Jadi masih tidak besar ya transaksinya, masih sepi. Entah itu karena semua orang lagi fokus ke kripto, atau karena orang itu kebanyakan nyangkut sehingga turnovernya atau tektokannya berkurang, atau mungkin karena dana market maker, katanya BPJS tenaga kerja menarik atau menjual sebagian besar, itu yang membuat indeks tertekan dan turnovernya mulai berkurang. Itu kita tidak tahu yang benar seperti apa, tetapi kita tidak boleh mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jadi yang paling utama adalah teman-teman harus mengontrol diri sendiri, mengontrol portofolionya agar teman-teman bisa benar-benar meminimalisir resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Jadi mau marketnya berbicara seperti apa, karena ada isu 1, 2, 3. Tapi kalau teman-teman sudah punya plan yang baik, saya yakin bahwa teman-teman mampu melewati di setiap situasi itu dengan perfect ya. Jadi jangan sekali-sekali all in margin, apalagi di posisi seperti ini, itu sangat-sangat berisiko. Dan tentunya kalau mau aman, pastikan dia masuk ke area merah. Setelah itu dia bisa rebound, naik di atas merah lagi, dan menuju ke target berwarna biru. Itu harapan kita ya, dia masuk ke sini. Ini kalau sudah tembus, maka target jauh kita tetap akhir tahun semoga sampai di 6.442. Itu harapan kita bersama. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di 5823 sampai dengan 5852, maka ada peluang besar indeks bisa ke 5.300 sampai dengan 5.400. Dan sebelum kita melanjutkan ke review saham, teman-teman yang mungkin mau bergabung belajar bareng di Ternak Koin, kita bisa kasih informasi, teman-teman bisa sharing sinyalnya, kita juga bisa kasih sinyalnya. Teman-teman tanya apapun, kita bantu jawab. Kalau kita juga bingung, kita juga bisa bertanya dari teman-teman. Jadi ini kita buka komunitas bersama. Mungkin teman-teman yang mau mendapatkan tambahan dana lagi dari kripto, atau mungkin mau tradingnya lebih panjang lagi, tidak Senin sampai Jumat tapi Senin sampai Minggu dan bisa 24 jam ya, teman-teman bisa bergabung di grup ini. Dan sekali lagi, ini bukan grup berbayar, teman-teman gabung secara gratis. Teman-teman bisa hubungi t.me/malika est1995 untuk meminta agar bisa bergabung ke dalam grup Ternak Koin secara gratis. Dan sepenuhnya ini disupport oleh Binance. Dan jadi teman-teman silakan hubungi Malika ST1995 agar teman-teman bisa mendapatkan akses gratis ke dalam grup Ternak Koin. Oke, kita masuk ke saham pertama yang akan kita review di part yang ke-213 hari ini adalah saham Waskita.
Dimana di chart kali ini saya menggunakan chart yang weekly karena secara daily semua support dari waskita sudah ditembus dan kita tidak memiliki support lagi, sehingga kalau teman-teman nonton di part-part sebelumnya, maka support paling kuat secara weekly memang berada di 860, sembari kita memakai yang namanya support psikologis di harga 1000. Di perdagangan hari ini itu waskita mungkin hampir semua konstruksi ya auto reject bawah, dan termasuk tidak luput juga adalah waskita. Ini efek dari hancurnya laba bersih perusahaan, bottom line yang merugi hampir lebih dari 7 triliun. Di mana sudah rugi lebih dari 7 triliun, ternyata beban gajinya itu meningkat drastis, yang itu yang disoroti oleh beberapa pihak profesional yang dulu pernah jadi orang di BUMN juga, itu mengatakan bahwa ini seperti sapi perah ya, ketika perusahaannya merugi justru beban gajinya meningkat drastis untuk khusus untuk waskita. Tapi kalau emiten lain sejenis BUMN Karya itu justru beban gajinya turun semua ya, tapi khusus waskita kenapa dia bisa naik, dan ini memang efeknya kembali kepada para pemegang saham, khususnya kita yang minoritas. Tetapi kalau ada yang bertanya, kan saya selalu bilang saya punya saham ini, apakah saya masih punya? Saya jawab ya, saya masih punya. Apakah saya panik? Tidak. Bagi saya punya reason yang jelas, jadi saya tidak pernah panik ketika hold waskita. Silakan dia ke 860, silakan dia kembali ke 500, sekalipun itu adalah momentum buat saya untuk semakin lebih agresif untuk menambah kepemilikan di waskita. Jadi kalau teman-teman tanya kenapa sih alasan terbesar saya masih mau hold waskita, kalau pandangan saya simple. Ketika waskita ini, mungkin sudah saya ceritakan di video ini sebelumnya, bahwa ketika waskita ini sedang mengerjakan sebuah proyek, maka mereka harus menyiapkan dana yang besar ya, untuk mereka bisa membiayai proyek tersebut secara mandiri. Ketika proyek itu sudah selesai ya, barulah mereka terima yang namanya pembayaran dari pelanggan. Nah, pembayaran dari pelanggan ini diterima itu tidak 1-2 tahun, lama sekali. Jadi bangun tol hari ini ya tidak mungkin besok dia jadi, tahun depan dia jadi, tidak, kayaknya 2 tahun. Nah, ketika perusahaan itu mengambil proyek terlalu banyak dan ketika cash flow mereka tidak bagus, maka tentu ini menjadi satu momok menakutkan. Karena apa? Kelihatan sekali beban hutang mereka naik. Hutang mereka tinggi sekali. Ini dikarenakan mereka mau mengerjakan proyek tersebut, di mana ketika mereka ambil utang tersebut, mereka belum terima pendapatan. Nah, ini yang menjadi penyebab laba mereka itu pasti amblas. Kapan mereka akan terima? Nanti setelah proyek itu selesai. Dan pertanyaannya adalah ketika proyek itu selesai, saya kasih pertanyaan kepada teman-teman, apakah labanya akan meningkat atau tidak? Ketika yang hari ini ya mereka jor-joran, mereka kerja dulu, berdarah-darah, ketika sudah jadi semua pembayaran masuk, at the end di 1 tahun tertentu, ketika semua pembayaran itu masuk, saya yakin labanya meledak. Dan kalau teman-teman dari misalnya laba 1 triliun naik ke 7 triliun, itu besar ya. Tapi kalau dari minus sampai jadi 7 triliun itu luar biasa. Makanya saya masih yakin bahwa perusahaan ini sebenarnya secara cash flow itu masih bagus. Secara cash flow dia masih dapat free cash flow. Kalau teman-teman baca, mungkin saya keliru, silakan koreksi. Tapi kalau saya perhatikan kemarin sekilas, itu dia masih ada free cash flow tersisa kurang lebih 200-an miliar. Ini artinya perusahaan memang benar-benar masih punya cash yang bisa dia pakai gitu. Walaupun di laporan keuangan amblas 7 triliun, itu kan secara akuntansinya mencatat seperti itu. Tapi kalau dari cash flow kan kelihatan cashnya sisa berapa, itu yang benar-benar real, karena dia muternya pakai cashnya doang. Makanya itu yang membuat saya masih yakin bahwa saya masih tetap akan hold. Silakan dia turun terus, 860 saya tunggu. Sekarang saat ini saya punya di 1300 ya. Ini minusnya cukup dalam, kurang lebih 28-30%. Dan saya masih belum mau average down karena memang sentimennya masih sangat-sangat buruk ya. Jadi kita mau lawan sentimen itu tidak bisa, karena semua pada panik untuk menjual.
Sehingga sia-sia kalau misalkan kita average down dan sahamnya ARB dan kita sudah kehabisan napas ya. Jadi mending tunggu dia turun semua sampai dia sudah benar-benar mentok, membentuk ada hammer di sana. Nah, itu baru momentum kita untuk average down. Tapi ini kembali kepada teman-teman, karena reason to buy saya berbeda dengan teman-teman, dan seberapa kuat, seberapa siap saya dan teman-teman juga berbeda. Dan juga waskita ini modal saya mungkin baru sedikit dari total keseluruhan. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya yang kemarin, apakah BWPT masih jadi portofolio terbesar? Iya, BWPT itu nomor 2, sedangkan waskita itu masih nomor 4 atau 5. Jadi jauh sekali. Dan itu alasannya saya masih menunggu ketika harganya sudah bagus, di bawah 1000 lah. Maka saya akan bisa jadikan waskita sebagai top 2 atau top 3 dari total portofolio saya terbesar. Jadi itu menjadi salah satu reason, salah satu alasan kenapa saya masih hold waskita. Kalau teman-teman masih mau hold, harus pertanyakan kembali reasonnya apa, harus pastikan kembali kenapa mau beli saham ini, sehingga nantinya ketika sahamnya amblas, teman-teman tidak pernah panik atau bingung apakah saham ini bisa kegocap. Saya yakin banyak sekali yang tebar fear di sini, dan tentunya banyak sekali juga yang menginginkan saham waskita lagi di harga bawah. Ini market maker sedang menebar fear. Yang sedang disembunyikan itu adalah tentang SWF, itu belum dikeluarkan lagi, yang sekarang ditebar fear. Akhirnya semua saya baca di forum Stockbit semuanya pada lepas ya, saham-saham konstruksi. Dan ya tentu saya punya mindset sama seperti market maker ya. Itulah momentum saya untuk terus menambah muatan, dan nantinya saya akan panen kembali mungkin 1-2 tahun lagi ke depan. Tapi saya pastikan bahwa 2022, 2023, 2024 adalah momentum yang masih bagus buat emiten-emiten seperti waskita ini. Kemudian berikutnya juga ada WSBP, di mana saham ini ditutup auto reject bawah juga di harga 198. Dan kalau kita perhatikan secara weekly juga chartnya, dia memiliki support kuat itu berada di 170. Dan kalau teman-teman yang ingin membeli saham ini, pastikan dia kuat dan bertahan di atas 170 baru teman-teman mulai membeli. Selama dia jebol di bawah 170, maka jangan masuk saham WSBP. Jadi kalau mau beli 170, 180 sebenarnya area buy yang menarik untuk teman-teman mulai mengoleksi saham ini. Karena WSBP di chart ini kelihatan bahwa 170 itu terjadi di Oktober 2020, dan ini sudah cukup lama, sehingga ketika dia kembali lagi ke sana, maka ada peluang besar dia bisa technical rebound. Dan WSBP sama seperti waskita, karena dia mengalami ruginya juga cukup dalam, sehingga tadi pagi open langsung ARB ya. Namun setelah itu bisa naik kembali, menjelang sesi 2 dia auto reject bawah kembali. Dan teman-teman yang mungkin sudah punya di atas, tetap selalu ingat apa alasan ketika pertama kali membeli saham ini. Kemudian berikutnya kita punya saham Breeze, di mana saham ini ditutup di harga 2.230 atau minus 4,3%. Dan saham Breeze ini masih berada di bawah PBL yang saat ini menjadi resisten terkuat di 2430. Untuk Breeze saat ini memiliki support di low 40 hari harga terendah, yaitu di harga 2.210, yang mana itu kurang lebih hanya 20 poin dari harga penutupan hari ini. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli, pastikan dulu saham Breeze masih kuat bertahan di atas 2.210. Selama dia kuat bertahan di atas 2.210, silakan masuk dengan range buy 2210 sampai dengan 2230, dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 2210. Jadi pasang 3 tick ya, kurang lebih di 2200 atau di 2190. Itu teman-teman bisa pasang untuk stop lossnya dengan target kenaikan dari Breeze, yaitu menuju ke PBL, yaitu di 2430. Kemudian setelah saham Breeze kita punya saham BBRI, di mana saham ini ditutup di harga 4.200 atau minus 2,1%. Dan saham ini tidak mampu bertahan di level 40 hari harga terendah, yaitu di 4.210. Sehingga ada peluang besar BBRI masih bisa terus melanjutkan penurunan. Terdekatnya adalah BBRI akan menguji di SL2, SL3, yaitu di 4130 dan di 4050. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham BBRI, pastikan dulu dia naik lagi di atas 4210, baru teman-teman mulai membeli. Jadi buy on breakout di 4210, target terdekat ke 4370, dan batasi stop loss
ketika setelah teman-teman beli di 4210, langsung batasi stop loss kurang lebih di 4200, sehingga kalau misalkan kena langsung jual dulu. Biarkan saham ini turun terus, tapi kalau dia berhasil setelah turun dia kembali naik, breakout lagi di 4210, ya buy ulang lagi. Jadi tetap harus disiplin dengan trading plan-nya. Waktunya cut loss, silakan cut loss, tapi ketika dia bisa technical rebound kembali dan menembus resistennya, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk re-entry di saham ini kembali. Kemudian berikutnya kita punya saham BBKP, di mana saham ini ditutup di harga 510 atau minus 2,86%. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa saham BBKP ini memiliki support terkuat di 464 di PBL, di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa selama dia masih kuat bertahan di 464, maka saham BBKP masih sangat aman. Tetapi kalau misalkan mau masuk di harga sekarang, memang ini sudah cukup rawan karena berada di tengah-tengah antara menuju resisten di 555 atau menuju PBL atau support di 464. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau ambil, mau fast trade di saham BBKP, bisa pakai yang namanya support psikologis di 500 dengan range buy di 500 sampai dengan 510, cut loss kurang lebih di 494, 496 dengan target kenaikan yaitu menuju ke PBH yaitu di harga 555. Kemudian berikutnya kita punya saham BJBR, di mana saham ini ditutup di harga 1.600 atau naik 4,57%, di mana saham ini sedikit lagi dia akan menembus yang namanya PBH atau resisten paling kuat di 16.15. Jadi kalau misalkan besok teman-teman lihat dia bisa breakout di atas 16.15, silakan buy. Selama dia belum menembus 16.15, maka teman-teman jangan dulu masuk. Tunggu, pastikan dia kuat naik di atas 16.15 baru teman-teman membeli. Ketika besok BJBR malah tidak bisa menembus 16.15, maka teman-teman tunggu saja di sekitaran area 15.10 sampai dengan 15.30 untuk teman-teman mulai re-entry. BJBR terkena sentimen akan adanya pembagian dividen yang kemungkinan besar yieldnya bisa di atas bunga deposito ya, sehingga ada kemungkinan banyak yang sudah berspekulasi yang membuat 2 hari belakangan ini saham BJBR naik cukup tinggi dari bawah PBL 15.10 bisa menembus sampai di 16.15 yang mana itu adalah resistennya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau membeli karena mau ngejar dividen, tidak saya sarankan ya, karena memang harga sahamnya sudah bergerak cukup tinggi. Ini sudah cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman hanya mau mengejar dividen, saya yakin bahwa besaran dividen yang didapatkan akan lebih kecil dengan potensi loss yang akan teman-teman terima dari capital loss ketika teman-teman masuk di harga terakhir. Jadi untuk BJBR, manfaatkan momentum dividen itu untuk tektok saja. Buy lagi ketika setelah X date sahamnya amblas, baru teman-teman masuk. Jadi kalau misalkan saham-saham seperti BJBR, BJTM itu belinya 3 bulan sebelum diumumkan berapa besaran dividen, sehingga teman-teman bisa dapatkan yield dari dividen yang besar. Tapi juga nanti setelah X date sahamnya dibanting, teman-teman masih mendapatkan profit. Jadi kalau belinya jauh hari itu jauh lebih bagus ketimbang baru mau membeli. Tapi kalau untuk tektok, maka silakan buy on breakout di 16.15 dengan target ke 16.60. Batasi stop loss jika dia turun kembali di bawah 16.15. Kemudian berikutnya kita punya saham Antam, di mana saham ini ditutup di harga 2.200 atau minus 1,79%, di mana di perdagangan hari ini Antam sepertinya sedang menunggu sesuatu. Ini masih banyak wait and see terkait dengan rapat umum pemegang saham untuk menentukan berapa besar dividen. Kalau misalkan besok ya RUPS-nya diadakan dan besaran dividen diumumkan dan itu sesuai ekspektasi pasar, maka saya yakin Antam bisa terbang bahkan sampai menuju ke PBH di 24.50. Tetapi kalau misalkan dividennya kecil, ya maka ada kemungkinan besar dia akan kasusnya seperti emiten berikutnya setelah ini, di mana setelah diumumkan sahamnya langsung amblas minus 4% lebih. Jadi ini dia masih berada di tengah-tengah. Secara risk reward dia juga masih berada di resiko medium, karena support kuatnya di 2100, resistennya di 2450. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau membeli Antam, pastikan dulu selama dia masih kuat bertahan di atas 2100, maka Antam masih sangat aman. Cut loss ketika Antam tidak mampu bertahan di 2100.
Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 213 hari ini adalah saham PTBA, di mana saham PTBA ditutup minus 4,16% di harga 2.540. Saham ini yang tadi sudah saya informasikan bahwa ternyata di rapat umum pemegang saham hari ini kalau tidak salah memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 835 miliar, di mana jumlah ini setara dengan 35% dari laba bersih di tahun 2020 yang mencapai 2,4 triliun. Jadi jumlah ini menurun dari porsi pembagian dividen tahun lalu, di mana tahun lalu itu dividen payout ratio atau DPR-nya itu hampir 90%, dan kemarin kita sudah estimasi kalau DPR-nya 75%, itu ada kemungkinan besar dividen per share-nya itu kurang lebih di angka 150. Ternyata dividen payout ratio-nya amblas hanya 35%, sehingga membuat dividen per saham dari PTB itu menjadi 74,55 lembar per lembar saham. Jadi kalau misalkan kita pakai dengan harga penutupan saat ini di 2540, kemudian juga dengan dividen per lembar sahamnya 74,55, maka dividen yield yang dihasilkan oleh PTB adalah sebesar 2,93%, dan ini menjadi nilai yang sangat tidak menarik ketika kita mampu menyimpan deposito dan nilainya jauh lebih besar. Jadi ini yang membuat PTBA amblas, dan teman-teman yang kemarin reason to buy karena laporan keuangan, karena PTBA berarti ini kita cut loss berdasarkan reason to buy tersebut. Ini reason to buy kita gugur, sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita hold ya. Kalau reason to buy-nya adalah menunggu besaran dividen, maka dividennya tidak memuaskan dan memang kita harus cut loss. Ada kemungkinan besar memang PTBA masih akan bisa terus melanjutkan penurunan. Untuk support terdekat saat ini dari PTBA adalah berada di low 40 hari harga terendah, yaitu di harga 2.400. PTBA akan jauh lebih aman ketika dia bisa naik lagi di atas 2.660. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, ada dua opsi: buy on breakout di atas 2.660 atau tunggu saja di 2.400. Semakin PTBA turun ke bawah ya, semakin dia amblas dalam, artinya yieldnya semakin meningkat. Pertimbangkan, teman-teman selalu hitung. Cara hitungnya adalah harga sahamnya berapa saat ini, teman-teman catat ya. Kemudian nanti dividen per lembar sahamnya 74,55, teman-teman bagi saja dengan harga saham yang teman-teman ingin membeli. Kalau misalkan yieldnya 45% ya boleh pertimbangkan untuk masuk, tapi kalau ternyata masih di bawah 4% ya mending teman-teman lupakan dulu saham PTBA. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-213. Terima kasih baik teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan juga tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.